Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, lebih baik kiranya kita memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, dan juga bagi nusa, negara, dan bangsa. Baiklah, untuk berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin anak-anak asing dengan wajah saya, dan mungkin juga baru pertama kali bertemu dengan Bapak. Baik, di sini Bapak akan memperkenalkan nama Bapak adalah Istaqul Kahfi, bisa dipanggil Kahfi dan juga biasanya dipanggil Takul. Di sini Bapak menggantikan untuk sementara posisi dari Ustadz Sucipto, Bapak Sucipto, dalam pengajaran pendidikan agama Islam di kelas 9D, E, dan juga F. Bapak adalah mahasiswa magang atau mahasiswa PPL dari kampus IAIN Jember. Asal Bapak yaitu dari Banyuwangi, tepatnya di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri. Kalau biasanya disebut di Banyuwangi Kota, daerah Banyuwangi Kota. Untuk nomor HP atau nomor WhatsApp penting ya, siapa tahu kita dapat menjalin komunikasi untuk memperpanjang umur kita dengan silaturahmi. 085 646 691 541. Baik, cukup sekian untuk perkenalan diri, yaitu perkenalan Bapak sendiri. Semoga pembelajaran kita ini akan berlangsung dengan lancar, hikmat, dan juga efektif, serta siswa dan siswi dari SMPN 1 Jenggawah ini kelas 9 DEF semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan juga membanggakan orang tua. Baik, masuk ke dalam materi, yaitu kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia sendiri, yaitu Nusantara, negara kita, adalah negara dengan mayoritas penduduknya itu memeluk agama Islam. Pasti ada sejarahnya, pasti ada perjalanannya, di mana Islam yang bersumber di Makkah, turunnya Islam di Makkah. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang asli dari Makkah. Kemudian kok bisa sampai di negara kita, kan gitu? Bisa sampai menjadi agama yang mayoritas, agama Islam, di mana agama ini dipeluk oleh 50% ke atas, bahkan hampir 90% penduduk Nusantara memeluk agama Islam. Alur perjalanan dakwah sendiri di Nusantara yaitu terdapat 4 teori. Kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin,
agama yang sempurna sebagaimana firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan juga Allah akan menjaga keautentikan Islam sendiri. Sebagaimana firman Allah, kita tahu bahwa Al-Qur'an ialah sumber hukum bagi agama Islam, kitab suci bagi agama Islam. Pasti apabila Allah menyebutkan Al-Qur'an dalam penjagaannya, pasti Allah otomatis juga bermakna bahwa Allah akan menjaga agama ini kelak hingga yaumul qiyamah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Baik, kembali ke teori atau materi pada hari ini, yaitu perjalanan dakwah di Nusantara. Ada 4 teori mengatakan. Yang pertama yaitu teori Mekkah, di mana proses masuknya Islam sendiri adalah langsung dari Mekkah. Kalau menurut para ahli sejarah, teori ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kalau pada abad ke-7 Masehi, di mana teori ini mengatakan bahwa kedatangan agama Islam sendiri ke bumi Nusantara dibawa oleh orang-orang asli Mekkah yang kebanyakan memiliki sanad keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian untuk teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Ada yang tahu Gujarat daerah mana? Baik, Bapak jelaskan. Teori Gujarat sendiri, ini daerah Gujarat ialah daerah India bagian barat, di mana Islam yang berada di daerah Gujarat sendiri, di daerah India barat sendiri, yaitu kebanyakan bermadhab Syafi'i. Proses kedatangan Islam ke Indonesia ini dengan teori Gujarat ini berasal dari Gujarat, berasal dari India barat, ini datang pada abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah. Nah, kebanyakan teori ini mengatakan bahwa masuknya agama Islam sendiri dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat atau India tersebut. Dan kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia yaitu berasal dari daerah Persia. Kalau sekarang daerah Persia ini adalah negara Iran. Mengapa? Apa buktinya kok bisa Islam sendiri masuk ke bumi Nusantara, kok bisa dari Persia? Mengapa? Di Iran sendiri ada yang namanya tradisi 10 Muharram. Nah, di Indonesia juga ada tradisi memperingati 10 Muharram atau Asyura. Nah, di sini ada kesamaan tradisi antara Iran dan juga tradisi di bumi Nusantara sendiri, di Indonesia sendiri ada kesamaan. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam juga bisa datang ke bumi Nusantara melalui atau dari negara Iran yang dulunya adalah bernama daerah Persia. Dan yang keempat ialah teori Cina. Teori Cina ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari pedagang-pedagang Cina, yaitu sampai ke Indonesia melalui para pedagang dari Cina. Cina ini masuknya Islam ke negara Cina sendiri dimulai pada abad 7 Masehi, di mana yang namanya dinasti Tang atau yang berada di daerah Guangzhou yaitu telah memeluk
agama Islam. Beberapa dari orang-orang dalam dinasti itu memeluk agama Islam. Adapun bukti dari teori Cina sendiri, teori Cina ini mengapa kok bisa sumber atau kedatangan agama Islam sendiri dari Cina, itu dibuktikan dengan garis keturunan dari Raden Patah, yaitu Raden Patah berasal dari daerah Demak. Mengapa? Karena keturunan dari Raden Patah sendiri, yaitu khususnya adalah ibu dari Raden Patah sendiri, yaitu berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Kalau sekarang pada era modern ini telah masuk ke negara Vietnam, ya, telah masuk ke negara Vietnam. Nah, berikut atau itulah 4 teori yang mengatakan masuknya Islam dari berbagai penjuru negara, bersumber dari penjuru negara. Yang pertama yaitu dari Mekah, yang kedua yaitu dari Gujarat atau India, yang ketiga yaitu Persia yang sekarang adalah negara Iran, dan yang keempat adalah dari negara Cina, yaitu Cina bagian selatan khususnya. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai Wali Songo. Kita tahu bahwa penyebaran agama Islam sendiri, khususnya di daerah Pulau Jawa, pasti ada sosok-sosok yang amat penting dalam penyebarannya. Kita dapat sebut sebagai mubalik, yaitu orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Golongan-golongan siapa saja sih yang menyebarkan agama Islam, yang memperkembangkan dan mengajak masyarakat-masyarakat Jawa khususnya, masyarakat-masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam. Mulai dari golongan sufi, dari golongan mubalik, dari golongan wali, dan juga para pedagang. Nah, golongan-golongan tersebut menyebarkan agama Islam sendiri dengan berbagai cara-caranya sendiri. Dan Wali Songo adalah salah satu dari golongan tersebut yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Wali Songo sendiri terdiri dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Itu merupakan lebih detailnya, yaitu anggota dari Wali Songo tersebut. Wali Songo ini 9 pilar yang amat penting atau berjasa dalam menyebarkan agama Islam sendiri di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Yang pertama, cara-cara dakwah di Nusantara, yaitu yang pertama dengan cara berdagang. Selain berdagang, orang-orang dari Persia, orang-orang dari India, orang-orang dari Arab, mereka menyebarkan agama Islam. Jadi berdagang juga dakwah yang mereka lakukan dalam perdagangan tersebut. Mengapa kok dari perdagangan? Kita tahu bahwa Indonesia ini lokasinya sangat strategis. Indonesia ini berada di tengah-tengah benua Asia, benua Australia, benua Amerika, dan benua Afrika. Jadi Indonesia ini sangat strategis sehingga banyak orang dari luar benua, dari luar negara yang mendatangi Indonesia, pasti karena sebagai jalur untuk perjalanan orang-orang luar sendiri dari benua Amerika ke Asia, pasti akan melewati Indonesia.
Misal dari benua Australia, jika ingin ke negara Cina atau negara Vietnam, pasti melewati Indonesia. Itulah sebabnya mengapa Indonesia disebut sebagai lokasi strategis. Nah, para pedagang ini juga memanfaatkan hal tersebut. Mengapa kok banyak para pedagang dari luar negeri, dari luar Indonesia berdagang di Indonesia? Salah satu alasannya adalah karena lokasi Indonesia sendiri sangat strategis. Nah, pedagang-pedagang yang membawa agama Islam itu sekaligus menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Dan kemudian yang kedua yaitu dengan cara perkawinan atau pernikahan, yaitu sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi. Dan kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pendidikan. Para mubalik, yaitu golongan-golongan yang menyebarkan agama Islam khususnya, mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara sebagaimana produk dari cara dakwah sampai sekarang yang masih awet dan juga bahkan semuanya tahu, yaitu produk dalam lembaga pendidikan ini adalah pondok pesantren. Dan kemudian untuk cara dakwah yang keempat yaitu hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan agama Islam ini memiliki hubungan sosial yang sangat dekat kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu dengan cara dakwah di Nusantara, yaitu dengan kesenian. Seni dijadikan sebagai sarana dakwah, contohnya seperti seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Kita tahu bahwa cara dakwah dengan kesenian ini seperti memasukkan unsur-unsur keislaman ke dalam kesenian yang berada di Indonesia sendiri.